Pemirsa, cukup lama vakum di acara off-air, pedangdut Nela Karisma rupanya tengah menikmati momentum indah sebagai seorang istri sekaligus calon ibu. Lantun lagu Jaran Goyang ini juga jarang terlihat di layar infotainment karena ingin fokus menyambut kelahiran buah hatinya. Terlebih usia kehamilan Nela kini sudah memasuki trimester ketiga atau terakhir. Namun benarkah di masa hamil tua, Nela masih ngidam yang aneh-aneh? Benarkah Dori kewalahan menghadapi masa ngidam sang istri? Kepada tim MNC Media, Nela dan Nori menguraikan suka duka mempersiapkan kelahiran buah hati mereka. Yo tak sayang, wah, mantap. Seneng banget merasakan jadi seorang ibu gitu. Nah, sempat beberapa bulan sempat vakum dulu karena kan masih trimester pertama. Trimester pertama udah Sekarang hampir 7. Ya. Trimester pertama aduh nggak bisa bangun, teler. Ya akhirnya kesini kan bisa bareng-bareng lagi ya sama. Tidak mau pas selama lalu mungkin sebenarnya yang atraksi yang paling susah Itu. unik. Nggak ada sih yang sudah dicari. Aku pengennya sih apa? Kalau masalah makanan kan di Solo Ketal kan gitu sekarang loh ya. kota berkembang ya. Jadi cari makanan apa aja banyak. Kan Jam Solo berapapun kuliner, Bang. bisa. Itu loh. Tahu nggak fried chicken? Ayam yang digoreng pakai tepung. Tapi ayamnya Tapi dikit bukan aja. yang di toko-toko yang besar, bukan di restoran. Yang Tapi pinggir jalan. yang di pinggir jalan digerubak-gerubak itu serius. Yang satu potongnya 1.000. Dia cuma minta itu. Sama beli es teh 2000-an. Es teh 2.000. Beneran. Itu teman-teman pasti tahu nih es tehnya namanya es teh kampul. Itu es teh dikasih Itu jeruk. adanya cuma di Solo doang kayaknya ya. Jadi bukan lemon tea kan jeruknya diperes, itu enggak, jeruknya cuma dimasukin doang. Nah, namanya kampul. Di kehamilan pertama, Nela rupanya menjadi lebih manja kepada sang suami. Namun kemanjaan Nela justru dinikmati Dori. Apalagi bagi Dori, ini bukanlah pengalaman pertama dirinya menghadapi istri yang tengah hamil. Dan sebagai suami siaga, Dori selalu berusaha membuat istrinya bahagia menikmati kehamilannya. Senang nggak sih ditemenin hari ini malam ini? Seneng banget. Seneng aku, karena ya pasti nanti anaknya wah seneng, Pasti diajak nyanyi-nyanyi. kerja, diajak nyanyi, seneng. Tadi juga sempat nyanyi duet bareng di Iya, atas romantis terus netizen pada wah seneng banget ternyata romantis bikin baper lah segala macam gimana mungkin. Oh, meskipun lagunya ambiar-ambiaran. Padahal itu artinya kan lo ya. Artinya nggak bikin baper Artinya loh. nggak bikin baper. Seneng ya dah. Lagunya, iya, tapi bikin seneng. Ya karena mungkin teman-teman juga kangen kita duet. Ambiar-ambiaran. Kayak moodnya parah naik turun atau Iya, gampang nangis sih. Gampang nangis. Gampang terharu. oh gitu. Iya. Manja Apa? nggak suami gitu? Manja nggak? Lebih manja atau malah cuek? Ya kita tuh ada timingnya ya, waktunya saya yang manja gantian. Nah kayak gitu. Kalau dia manja, nanti saya manja gantian. Menginjak usia 7 bulan, Nela dan Dori rupanya belum ada persiapan khusus untuk menyambut calon buah hati mereka. Lantas benarkah Nela dan Dori punya panggilan sayang terhadap calon buah hatinya? Lantas benarkah Nela dan Dori juga merahasiakan perihal jenis kelamin calon buah hatinya? 7 bulan mungkin udah disiapin belum sih? Kayak Belum sih. baju segala macam. Abis ini nanti kalau Ya nanti kalau ini Udah kerjaan longgar. udah agak longgar, nanti kita pasti. Nendang-nendang udah mulai nendang. Oh, ya, pasti. Nendang-nendang. udah. Mungkin. Tapi udah tahu jenis kelaminnya. Aku sih cowok cewek terserah, yang penting sehat, pinter, berbakti. Berarti bermanfaat untuk orang tua sekitar dan semoga bisa jadi Presiden. presiden. Iya, pokoknya presiden aku maunya. Iya. Iya. Ya karena jabatan tertinggi di negara ini, panglima tertinggi adalah presiden. Didoain amin. Iya, amin. Manggilnya Utun. Utun itu Utun itu kan bahasa Jawa ya. Anak kecil yang bandel tapi lucu tuh. Utun itu dasar Utun ya. Coba dong, ajak ngobrol. Boleh aja ngobrol. Siapa lagi? Kamu besok lahir sehat, ibunya sehat. Semoga lahir nanti bermanfaat dan bisa menjadi presiden. Kisru perihal poligami yang dilakukan almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari masih menjadi perbincangan panas netizen. Jika sebelumnya keluarga almarhum UJ masih enggan menanggapi isu tersebut, akhirnya Ustadz Fajar Sidik alias Deki, yang merupakan adik almarhum UJ, angkat bicara perihal poligami yang dilakukan sang kakak.
Sebagai adik, ia meminta agar berita tentang poligami sang kakak tak perlu dibahas lagi, apalagi Uje sudah almarhum sehingga dianggap tak pantas untuk membicarakan hal-hal sensitif yang dilakukan almarhum semasa hidup. Pokoknya ini aja dari saya dan keluarga ya. Saya berharap pada teman-teman media sudahlah gitu ya. Bukan berarti gimana-gimana, enggak. Ini pertama orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Kita mau cari konfirmasi juga ke siapa, ya kan? Dimana dua belah pihak ini kan harus ada, ya kan, istilah hukum mah. Ada korban, ada pelaku, atau minimal kan saksi. Nah ini nggak ada ini, ya kan, orang udah meninggal. Jadi mau apa lagi? Ustadz Fajar seolah tak ingin membahas kisru poligami yang dilakukan almarhum Uje, apalagi Ustadz Fajar sangat tahu perihal seluk-beluk keseharian almarhum sang kakak, lantaran dirinya selalu menemani Uje selama 24 jam. Lantas mengapa Umi Tatu justru enggan mengklarifikasi perihal poligami yang dilakukan almarhum putranya? Benarkah hubungan keluarga Uje dengan Umi Pipik tak lagi harmonis? Ya, saya di manajemen almarhum itu dari 2004 sampai 2010. Tapi selebihnya tetap komunikasi abang ade biasalah gitu. Jadi intinya saya sangat tahu lah apa yang dibuat almarhum. Udah kan saya bilang saya 24 jam hampir sama almarhum. Jadi saya tahu. Cuman intinya di sini ini orang udah meninggal. Nggak perlu kita bicarain lagi. Benar salah, ya kan cuman Allah yang bisa nilai. Ya kak, intinya dari kami nih keluarga ini tidak ada masalah apapun. Itu saya nggak ikut campur masa itu ya. Intinya siapapun itu ketika itu menjadi ponakan saya, maaf ya. Almarhum kan kembali kepada saya karena kita laki-laki, Ustadz Aswan. Jadi siapapun dia nanti akan menikah, saya akan menjadi saksinya. Nggak mungkin orang lain. Nah, nanti orang itu akan kembali ke saya. Kalau memang benar, udah itu aja ya. Ini orang udah meninggal, udah kesian. Kita mah santai-santai aja kok, nggak ada masalah kita juga. Cuman kayaknya lucu aja gitu loh, orang udah meninggal, rame gitu kan. Udah itu doang, nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah hubungan silaturahmi semua. Saya juga kepengen sama jamaah semua, termasuk netizen yang ada. Yuk kita sama-sama doain aja yang terbaik buat almarhum. Kita nggak tahu nih yang sebenarnya terjadi seperti apa ya kan. Bicara A, B sampai Z, sayang. Saya minta teman-teman media, udahlah sudahi. Kalau mau kembali lagi wawancara, kembali kepada Umi Pipik, ya kak. Apalagi Umi Tatu, kasihan. Ya udah umur mau 70. Dengar begini kan gimana? Kan tadi dibilang kan ini anaknya. Kalau Umi mah sehat, alhamdulillah sehat. Besok juga sama saya insya Allah tuh dakwah ke mana Sukabumi. Aman-aman aja, nggak ada masalah. Cuman itu tadi. Menyayangkan ya Pak? Ya? Bisa dibilang menyayangkan Enggak ada sayang, nggak ada apa. Itu orang udah meninggal, udah selesai dah gitu, ya kak. Orang udah selesai, ya kan. Sampai kemarin tuh Umi, kesian. Harusnya pulang sore, maghrib sama saya, ngulur waktu lagi. Bukan kita nggak mau, Umi takut salah-salah kata, udah itu doang. Tapi sebelumnya kan ini kan datang juga nih spekulasi bahwasannya ada public figure juga yang berapa Waduh, saya nggak tahu deh. Dan itu, Saya nggak tahu. Pak Haji mengenal nggak sih sosok nama itu? Saya nggak tahu. Artis mah siapapun yang kenal gak? Artis kenal kan? Iya si Upin dia kenal. Bagi artis yang nggak bener kok. Intinya gitu aja jawaban dari saya. Maaf ya, bukan saya mengecewakan juga pemirsa di rumah, enggak. Ini orang udah selesai, ini orang udah meninggal. Udah, ayo doa sama-sama, termasuk keluarga kita nih masih hidup. Biar dengan kondisi sekarang biar sabar, ya kan, biar Covid pergi. Udah itu aja doanya. Bener, kayak abang-abang begini kan luar biasa lah. Menurut saya kalau hal seperti ini udah stop, selesai. Ya, isu poligami yang dilakukan almarhum Uje rupanya juga sempat menyeret nama Oki Setiana Dewi dan juga Jennifer Dan. Bahkan Jedun yang merasa tak nyaman lantaran namanya terseret sebagai salah satu istri ketiga almarhumah Uje akhirnya mengklarifikasi isu tersebut. Jedun merasa berita miring tersebut sudah mencemarkan nama baiknya, apalagi kini dirinya sudah menikah dengan Haris. Iya, itu tidak benar. Nah, Jennifer mungkin tapi kenal nggak sih dengan sosok dia atau enggak istrinya dia? Kalau dibilang kenal ya siapa sih nggak kenal dengan almarhum ya? Ya pernah, cuman mungkin dulu itu saya lupa deh, pokoknya berapa tahun, 10 tahun yang lalu, 2010 kalau nggak salah. Itu saya pernah datang ke pengajian yang ada yang diadain oleh stasiun TV, salah satu stasiun TV. Saat itu almarhum beserta istrinya itu hadir di sana untuk
berdakwah. Dan saya bukan yang sendiri, saya juga rame-rame, banyak orang di sana yang namanya pengajian gitu kan. Sudah sampai di situ aja. Mungkin merasa pencemaran nama baik lagi atau seperti apa? Ya iyalah Mbak. Namanya capek Sampai ya, arah situ dan maksudnya kok nggak udah nama saya itu kebawa gitu. Maksudnya tolonglah, saya kan sudah berkeluarga, saya minta dihargai gitu loh. Jangan dilibatkan lagi dengan pemberitaan-pemberitaan yang saya nggak tahu asal usulnya dari mana berita ini, yang saya nggak tahu ini sumbernya dari mana, kebenarannya sampai di mana, saya kan nggak tahu gitu. Cuman kok heboh banget gitu loh. Jadi ya aku minta tolong untuk jangan melibatkan nama saya lagi dong gitu. Saya minta dihargai karena saya sudah berkeluarga. Meski Umi Pipik tak menyebut secara gamblang siapa istri ketiga Uji yang dikabarkan adalah salah seorang public figure, namun netizen sudah terlanjur menduga jika selebriti tersebut adalah Jedun. Tak heran demi menjaga reputasi namanya dan suaminya, Jedun meminta Umi Pipik untuk mengklarifikasi isu tersebut secara bersama-sama di media. Ya saya kan cuma manusia biasa ya gitu, punya perasaan, punya hati gitu. Kalau punya kesalahan pasti banget gitu, namanya manusia. Biarkan nanti mengalir seperti itu aja. Yang jelas saya sudah membuktikan untuk minta didoakan untuk hijrah. Saya minta didoakan untuk yang menjadi lebih baik. Kalau memang saya ada salah atau ada apa, tolong dimaafkan. Udah itu aja sih. Jadi kalau misalkan publik di luar sana masih beranggapan atau berpikir jelek tentang saya, ya saya mau gimana? Saya nggak bisa memaksa mereka untuk menyukai saya. Akankah tidak menutup kemungkinan ya Bang untuk ngambil langkah hukum? Iya, nanti itu bisa jadi pertimbangan pemikiran. Yang penting tanggapan ini, klarifikasi ini kan sudah menjawab atas berita-berita miring atau isu gampangnya saya tidak, kan sudah itu. Nah harapannya ke depan mungkin dari kami atau Mbak Jennifer, udahlah ini selesai.